Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Bayu 8 Farm Jogja. Oke teman-teman, tambah semangat ya menyambut tahun 2022 teman-teman. Semangat beternak, semangat bertani, semangat berkebun. Pokoknya semangat mengisi kemerdekaan Indonesia. Ini awal tahun kok udah ngomong kemerdekaan ya, supaya kita hidupnya merdeka teman-teman. Oke teman-teman, eh, pada video kali ini saya mau jawab salah satu pertanyaan yang di WA kan ke saya dari salah satu subscriber itu. Pertanyaannya seperti ini, Mas, lebih untung breeding sapi atau breeding domba sih? Ah, menarik ya pertanyaannya. Lebih baik breeding sapi atau pengembangbiakan sapi atau breeding domba? Nah, oke. Ini walaupun saat ini saya belum ternak sapi lagi teman-teman, tapi saya mau mencoba jawab ya. Dulu pas kuliah saya pacarnya sapi ada 14. jadi jadi sedikit banyak punya punya memori soal breeding sapi. Oke. Nah, kalau saat ini masih breeding domba. Kenapa kok saya belum breeding sapi lagi? Nanti sampai saya dapat info dari Alek soal pakannya sudah siap untuk sapi. Nah, saya akan terjun ke sapi. Oke. Nah, gini teman-teman. Dilihatnya dari beberapa sudut pandang ya. Oke. Dari soal harga. Oke. Kita head to headnya sapi lokal, misalnya sapi PO, sapi Bali, sapi Madura gitu, head to headnya dengan domba lokal. Domba lokal misalnya Gipas, Priangan gitu-gitu ya. Nah, ini harganya memang kemungkinan besar satu induk sapi itu sama dengan harga 10 sampai 15 ekor domba. Nah, oke, ini soal harga. Nah, soal harga memang terpaut jauh. Nah, kemudian soal berapa lama masa kebuntingannya. Nah, kalau sapi kalau nggak salah 9 bulan, kalau domba 5 bulan. Nah, artinya setiap tahun sapi itu 1 kali beranak. Kalau domba itu dalam waktu 2 tahun atau 24 bulan itu bisa disetting 3 kali beranak. Nah, kalau domba jangan disetting setiap tahun 2 kali beranak ya teman-teman. Nanti onderdilnya cepet cepet rusak, cepet aus kalau disetting 1 tahun 2 kali beranak teman-teman. Nah, kita nyetingnya untuk domba, kambing 2 tahun 3 kali beranak aja. Nah, oke. Kemudian dari sisi faktor pakan. Nah, dari sisi faktor pakan, menurut saya kebutuhan pakan sapi itu juga 1 ekor indukan itu sama dengan 10 induk domba kok. Nah, ini kebutuhan pakannya. Jadi kalau teman-teman ngarit untuk 10 induk domba itu sama dengan teman-teman ngarit untuk 1 induk sapi. Oke. Terus dari sisi kandangnya, kalau sapi 1 ekor itu paling enggak butuh kandang ukuran misalnya 3x2. Nah, sedangkan untuk domba induk ukuran 3x2 itu bisa diisi 6 ekor. Nah, untuk 6 ekor. Kalau ongkosnya kurang lebih sama lah ongkos bikin kandangnya teman-teman. Terus kemudian dari sisi ngurusi keseharian perawatannya. Nah, kalau sapi teman-teman tiap hari harus nimpal. Nimpal itu bersihin letong sapinya, bersihin kotoran sapinya. Nah, kalau domba teman-teman bisa bikin kandang panggung,
Dan untuk kotorannya bisa serintilnya bisa dikeruk sebulan sekali, 2 bulan sekali. Nah, tergantung kebutuhan teman-teman dan tergantung ketinggian kandangnya, lantai kandangnya. Oke. Terus dilihat dari sisi liquidnya. Nah, liquid itu teman-teman, tingkat kemudahan cair nilai nominalnya gitu. Nah, karena domba itu posisinya harganya relatif lebih murah dari sapi, maka si domba lebih liquid dibandingkan sapi. Nah, oke. Kalau dilihat dari sisi investasinya, nah, teman-teman sapi saya selalu bilang bahwa kalau mau breeding sapi jadikanlah itu tabungan. Oke. Nah, kalau di domba bisa juga disetting seperti itu untuk tabungan, bisa juga dibuat untuk pokokan. Pokokan itu misalnya ya hidupnya teman-teman mencari nafkahnya hanya dari breeding domba. Nah, misalnya nanti ternak 50 induk, 100 induk, 200 induk. Nah, itu bisa untuk harian. Nah, sedangkan kalau sapi, teman-teman ngatur manajemennya adalah, oh saya harus punya berapa induk, nanti dijual pedetnya untuk hasil jual pedetnya untuk perputaran selama sekian bulan. Nah, harus pinter-pinter. Kemudian kalau untuk dari sisi pakannya kurang lebih sama kok teman-teman. Sapi domba sama-sama grazing ya, sama-sama pemakan rumput, sama-sama doyan rumput lapangan, rumput sawah, rumput pakcong, odot segala macam, itu sama-sama doyan lah. Nah, kalau untuk kebutuhan pakan tambahannya juga sama. Sapi domba juga mau sama, misalnya limbah singkong, kulit singkong, kamblong segala macam, ampas tahu juga mau, kleci kedelai juga mau, kulit kacang hijau juga mau, sawit juga mau. Nah, sama, kurang lebih sama. Nah, terus balik lagi ke pertanyaan awal, baiknya yang mana? Saya tidak bisa ngomong lebih baik sapi gitu, saya tidak bisa. Saya juga tidak bisa ngomong lebih baik domba teman-teman, tidak bisa ya. Karena apa ya, dua-duanya punya seni sendiri lah, dua-duanya punya pangsa pasar sendiri. Karena sapi itu walaupun disuntik IB kadang 3, 4, 5, 6 kali gagal aja, peternaknya juga masih bandel-bandel aja kok, maksudnya masih senang aja pelihara sapinya. Nah, kalau di domba karena bisa dikawin koloni, maka sebenarnya kesehariannya lebih simpel. Cuman terkadang si peternak sapi itu bilang, aduh nek ngingu kalau pelihara domba nilainya nggak seberapa ya kan itu. Nah, sama aja si peternak domba selalu bilang, ah saya lebih mudah menguangkan ini dibandingkan saya pelihara sapi. Nah, seperti itu. Nah, ini ada kasus menarik. Saya ada beberapa teman yang asal muasalnya kayak apa ya? Yang sebelumnya itu mereka ternak sapi, teman-teman. Mereka breeding sapi, mengembangbiakan sapi. Kemudian karena sapi ini karakternya hampir mirip dengan domba, yaitu grazing, pemakan rumput, akhirnya mereka pelihara domba. Nah, domba mempunyai kelebihan percepatan kelahiran. Nah, mereka teman-teman saya itu caranya mereka breeding domba karena pakannya mirip sapi. Terus kemudian hasil cempenya, misalnya cempe jantan gitu, itu dibesarkan, dijual, terus kemudian dibelikan induk domba lagi. Nah, sisanya atau bisa dibalik juga, hasil jual cempe itu dibelikan pedet itu anak sapi ya teman-teman. Nah, sisanya dibelikan induk domba, atau bisa pakai metode yang satunya, hasil jual anak dombanya misalnya berapa puluh gitu, nah itu dibelikan dulu induk domba baru
untuk memenuhi target selanjutnya. Nah, sisanya baru dibelikan pedet. Nah, jadi dombanya itu untuk perputaran bulanan, sedangkan sapinya ini untuk tabungan untuk gongnya gitu teman-teman ceritanya. Nah, kalau teman-teman memang ada modal, bisa langsung jalan 2. Namun catatannya gini teman-teman. Kalau teman-teman mau pelihara domba, jangan pelihara sapi Bali. Hanya itu aja, karena sapi Bali sangat rentan dengan penyakit domba. Penyakitnya kalau nggak salah namanya jembrana atau apa gitu. Intinya semacam virus flu domba yang sangat mudah sekali nyebrang ke sapi Bali. Nah, ini bisa juga menjawab pertanyaan gini teman-teman. Ada beberapa provinsi yang ditetapkan sebagai endemik sapi Bali. Untuk itu, aturan dari pemerintah pusat itu adalah melarang masuknya domba luar daerah ke daerah tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman di daerah teman-teman itu banyak terdapat sapi Bali, itu memang agak sulit ya untuk memasukkan domba dari luar, terkecuali pakai jalur tikus gitu. Nah, cuman kalau sampai ada KLB, kejadian luar biasa segala macam, teman-teman nanti menjadi tertuduh gitu. Nah, ini ini khusus kasus khusus ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang di daerah yang masih enak gitu, monggo bisa misalnya pertama kali biar domba dulu. Oh, ada hasilnya. Dah candelke 1 induk sapi. Nanti candelke lagi pedet betina misalnya seperti itu ya. Atau dibalik, bagi teman-teman yang saat ini pelihara sapi, kemarin hasil jual pedet, ya udah pedet jantan lakunya agak tinggi, ya udah misalnya belikan 1 pedet betina, terus sisanya belikan induk domba gitu. Nah, jadi akhirnya jalan 2 teman-teman, Nah, sebenarnya memang menarik sekali ya kalau bisa jalan 2, soalnya kedua-duanya saling menutupi teman-teman. Si sapi ini karena nilainya tinggi, maka dia akan menjadi gong di final akhir untuk income-nya. Nah, sedangkan si domba ini yang jadi perputaran bulanannya. Nah, oke teman-teman, ini sekilas mengenai pandangan saya mengenai sebenarnya lebih untung mana sih ternak breeding sapi atau breeding domba gitu. Jadi final jawabannya adalah lebih menguntungkan kalau teman-teman bisa mengkombinasikan keduanya. Oke, ini jawaban saya teman-teman. Terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Nah, teman-teman, nanti 2022 saya juga mau ternak sapi. Saya mau bikin channel khusus untuk sapi. Nanti mohon disupport untuk teman-teman. Mohon disupport untuk di subscribe ya. Jadi minta supportnya teman-teman semua lah. Nah, semoga kita semua yang sudah beternak domba suatu saat juga punya sapi teman-teman. Semangat ya, semangat teman-teman. Mari kita sukses bersama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Nantikan kami di video-video selanjutnya. Terima kasih. Pas awal